Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini kita bakal bahas satu kripto yang katanya bakal jadi the next Dogecoin killer atau pembunuh Dogecoin. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Ya, jadi kripto atau token yang gue maksud adalah Shiba Inu, di mana Shiba Inu ini adalah token baru yang katanya bakal jadi penggantinya Dogecoin karena apresiasinya yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Nah, karena apresiasinya biasanya tuh kalau misalnya kripto udah naik, banyak yang mulai tertarik nih. Nah, makanya banyak yang beli, terus ujung-ujungnya banyak yang nanya ke investasi karena nyangkut. Nah, jadi makanya sekarang kita bakal bahas sebenarnya apa sih Shiba Inu token ini. Jadi buat yang belum tahu, Shiba Inu token ini adalah sebuah token yang diciptakan untuk menjadi sebuah meme token atau token bercandaan, tapi memiliki tujuan yang serius juga, dimana Shiba Inu ini didirikan untuk menjadi sebuah kripto yang memiliki governance atau komunitas yang sangat terlibat. Jadi seperti yang kalian tahu sekarang tuh mayoritas kripto kan punya sifat governance, di mana mayoritas komunitasnya tuh memiliki andil dalam penentuan inovasinya, tapi biasanya terbatas pemungutan suaranya. Nah, jadi Shiba Inu ini muncul untuk memberikan kendali penuh pada komunitasnya, jadi nggak terpengaruh lagi sama developernya, jadi benar-benar full control dari komunitasnya. Jadi kripto ini tuh dibikin oleh orang yang bernama Ryoshi, yaitu seorang researcher dan juga developer. Nah, dia tuh bikin kripto ini dengan 3 tujuan, dimana kriptonya tuh si Shiba Inu ini ingin dijadikan sebuah DEX atau bursa terdesentralisasi, dimana bursanya dapat bergerak tanpa pihak ketiga. Terus juga pengen dijadiin bursa untuk NFT, non-fungible token, tapi fokus ke untuk lukisan yang terkait Shiba Inu, anjing jenis Shiba Inu. Dan yang terakhir dia pengen memberikan tujuan sosial, di mana nanti keuntungan dari Shiba Inu token ini akan didonasikan kepada penampungan anjing Shiba Inu yang ditelantarkan di seluruh dunia. Nah, makanya jadi benar-benar sebenarnya token ini tuh punya tujuan yang nyata, di mana ada tujuan yang cukup signifikan juga di dunia blockchain karena sekarang DEX lagi relatif naik, dan juga ada tujuan sosialnya, yaitu untuk mengayomi anjing-anjing Shiba Inu yang ditelantarkan. Nah, terus di luar kegunaannya dalam ekosistem Shiba Inu ini ada 3 token sebenarnya. Jadi dia tuh punya token namanya Leash, Bone, dan juga Ship atau Shiba Inu ini. Nah, Leash sendiri ini adalah sebuah token yang ibaratnya nanti akan jadi reward untuk staking atau farmingnya si Shiba Inu ini kalau udah ada Shiba Swap nama DEX-nya. Nah, terus Bone juga nanti baru akan diumumkan kalau misalnya Shiba Swap ini, si DEX-nya Shiba Inu udah dipublikasi atau diluncurkan untuk resmi digunakan. Nah, untuk sekarang Shiba Swap-nya ini masih dalam proses pengujian atau di testnet-nya. Jadi belum ada update lebih lanjut karena update yang terakhir baru kemarin tanggal 18 Mei 2021. Nah, terus yang menarik dari Shiba Inu ini, dia tuh bergerak pada blockchain Ethereum. Kenapa dia pilih Ethereum? Karena kata Ryoshi, foundernya, dia tuh pengen bikin kripto yang ada di blockchain yang gak bertele-tele lah, yang gak ngejar hype juga, dan benar-benar lagi menjalankan rencana-rencana inovasi, yaitu Ethereum. Karena Ethereum kan lagi pengen ngejalanin inovasi untuk pindah ke Ethereum 2.0 dengan hard fork yang akan terjadi nanti di bulan Juli 2021. Nah, makanya itu dia juga percaya banget sama si Vitalik, si foundernya dari Ethereum. Makanya Ryoshi memiliki dia tuh ngomong di white papernya kalau misalnya dia ngirim 50% dari seluruh persediaan yang ada dari Shiba Inu, yaitu sekitar, kan persediaan Shiba Inu ada 1000 triliun. Jadi 50%-nya tuh dikirim ke Vitalik Buterin untuk dia bebas mau ngapain aja. Nah, makanya itu juga yang menjadi salah satu resikonya, bahwa ada kemungkinan Vitalik Buterin tuh memanipulasi. Tapi sebenarnya si Ryoshi bilang kalau dia tuh percaya karena Vitalik Buterin itu orang yang dapat dipercaya, jadinya nggak mungkin merugikan untuk proyek kita. Nah, tapi kabar terbarunya, dia tuh baru aja melakukan token burn atau menjual lah, ibaratnya menjual token Shiba Inu-nya ini, si Vitalik Buterin. Nah, jadi dia dikabarkan melakukan penjualan sekitar 90% dari token Shiba Inu. Makanya akhir-akhir ini harganya tuh turun. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya itu tuh adalah proses untuk pengambilan keuntungan tanpa tahu sebenarnya tujuannya apa. Nah, tapi kalau kita lihat di Twitter, sebenarnya dia tuh tujuannya adalah untuk membantu kondisi COVID atau Corona yang ada di India. Jadi dia ingin memberikan dana bantuan untuk menanggulangi karena kondisi di sana seperti yang kita tahu lagi parah banget kan. Nah, itu tuh kabarnya mulai beredar sejak tanggal 24 April, di mana Vitalik tuh nge-retweet dari Twitter, nge-retweet sebuah tweet dari seorang penggalang dana untuk
dana bantuan COVID-19 di India. Nah, makanya abis tweet itu langsung beredar juga kalau dia tuh melakukan token burn yang kemudian dia menjual tokennya untuk didonasikan ke situ sekitar 90% tadi. Nah, makanya abis token burn itu banyak orang yang ngelihat bahwa harganya turun, padahal sebelumnya tuh udah naik sempat sekitar 1000% dalam 2 hari, tapi lama-lama dia turun juga. Sekarang tuh udah sekitar dari harga tertingginya setelah listing di Binance tuh dia udah turun sekitar 74% lah. Nah, makanya sekarang banyak yang khawatir apakah sebenarnya meningkat loss atau gimana. Nah, makanya kita akan bahas di sini gimana caranya untuk menjadi investor Shiba Inu ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi seperti yang gue biasa bilang, kalau misalnya kalian percaya sama sebuah token dan ngelihat koreksi itu sebagai kesempatan untuk beli lagi, ya kalian investasi aja. Tapi kalau ngelihat koreksi sebagai hal yang harus kalau ngelihat sebuah koreksi sebagai hal yang harus ditakuti, berarti kalian nggak cocok sama token itu. Nah, balik lagi karena emang Shiba Inu ini adalah token baru, jadinya emang resikonya masih relatif tinggi karena belum stabil juga. Karena juga baru listing di beberapa exchange yang ya Binance lah, setelah Binance masih belum ada exchange lain yang ngikut. Nah, jadi sekarang kalau ngeliat dari harganya masih relatif downtrend karena sekarang tuh lagi ada di supportnya. Di supportnya tuh pas harga pertama listing di Binance di sekitar 0,00014 dolar atau sekitar 0,20 rupiah. Itu kan masih receh banget lah ya itu tokennya. Berarti saran gue pribadi kalau misalnya mau invest pakai uang yang dingin banget. Intinya jangan pakai uang penting dan uang yang benar-benar nganggur yang kalian siap untuk hilang. Walaupun potensi apresiasinya cukup tinggi, tapi potensi kerugiannya pun juga cukup tinggi karena ini masih relatif proyek baru. Nah, tapi kalau dari update-nya sekarang tuh Shiba Inu lagi fokus untuk DEX-nya. Yang gue bilang tadi, dia lagi baru aja selesai uji coba DEX Shiba Swap-nya itu pada tanggal 18 Mei kemarin. Nah, makanya walaupun emang dibarengin sama sentimen dari Vitalik pas juga tanggal sekitar 17 Mei, tapi sekarang ya masih ada harapan lah karena roadmap-nya masih berjalan sesuai rencana yang bisa dilihat di white paper-nya di sini. Nah, jadi kayak gitulah kalau intinya sekarang Shiba Inu masih ada di supportnya yang merupakan harga pas listing di Binance pertama kali. Tapi kalau misalnya kalian mau invest ya saran gue pribadi nunggu stabil dulu. Tapi kalau misalnya mau jadi investor awal ya udah pakai uang yang dingin. Karena sekarang masih relatif downtrend banget dan belum ada tanda-tanda recovery dari daily time frame-nya. Pun kalau misalnya mau lihat recovery kayaknya dia harus break resistance atau batas atas di sekitar 0,00018 dolar atau sekitar 0,26 rupiah. Nah, makanya jadi kayaknya itu juga masih relatif cukup jauh karena butuh apresiasi sekitar 30% yang kayaknya belum ada kabar bagus yang bisa dorong harganya untuk naik, walaupun masih banyak yang ngomongin di komunitas. Kayak gitu deh guys, jadi semoga video ini membantu kalian membuka pikiran tentang Shiba Inu yang sebenarnya punya tujuan nyata tapi sekarang lagi kena hype pump and dump. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, sabi banget langsung komen di video YouTube ini. Dan jangan lupa kalau merasa bermanfaat langsung like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.